Indonesia itu bukan cuma peta di buku, bukan cuma upacara tiap Senin, dan bukan cuma caption Instagram pas 17-an. Indonesia itu hidup di cara kita berpikir, bersikap, dan ambil peran. Hai, kamu lagi dengerin Nusa Talk bareng aku Taya, ruang ngobrol kaula muda buat ngebahas bangsa versi santai tapi tetap bermakna. Hari ini kita bakal bahas bela negara versi kehidupan nyata, bukan yang ribet dan bukan yang teoritis, tapi yang beneran kita lakuin sehari-hari dan kadang tidak kita sadari. Dan hari ini aku udah ditemani oleh 4 narasumber keren yang bakal sharing info untuk Kaula Nusa. Yang pertama ada Kak Izar. Hai Kak Izar. Halo. Kak Izar ini konten kreator yang konsisten ngenalin budaya lokal. Yang kedua ada Kak Suci. Halo Kak Suci. Perawat di RSUD Provinsi, Garda Terdepan Kemanusiaan. Yang ketiga ada Kak Intan. Halo. Perancang peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada Kak Tri, pranata komputer yang ngurusin sistem dan tata negara. Halo. Dulu. Oke. Kita mulai dari yang basic ya, Kaula Nusa. Sebenarnya apa sih bela negara itu dan kenapa penting buat anak muda? Kayaknya aku pengen banget dengar pendapatnya Kak Intan dan Kak Tri. Silakan Kak Intan. Oke. Bela negara itu banyak ya bentuknya. Kalau dari sudut pandang aku yang tiap hari bergelut dengan perundang-undangan, itu bisa saja soal menjaga nilai, aturan, keadilan supaya kehidupan berbangsa tetap tertib dan adil. Nah, tepat. Kalau di dunia digital, bela negara berarti menjaga sistem dan tata negara supaya nggak disalahgunakan. Oke, jadi bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata ya Kaula Nusa, tapi soal tanggung jawab di bidang masing-masing, begitu? Betul. Oke, kalau gitu bela negara biasanya hadir kapan dan di mana sih? Ini aku pengen dengar dari semua narasumber keren kita, mungkin mulai dari Kak Izar, Kak Suci, Kak Intan, dan Kak Tri. Silahkan. Kalau bela negara sih di media sosial itu bisa banget ya. Misalnya dari cara kita bikin konten dan beropini itu bisa ngegabungin, ngebangun atau merusak citra dari bangsa itu sendiri. Oke, kalau di rumah sakit juga saat kita melayani pasien dengan adil tanpa melihat latar belakang itu suatu bentuk bela negara juga. Nah, kalau di balik layar pemerintahan itu lewat aturan yang dibuat dengan kesadaran kebangsaan. Nah, dan di sistem pemerintah, bela negara itu bisa terjadi di mana saja, bahkan di balik layar. Oke, Kaula Nusa udah dengar kan tadi pendapat narasumber kita, ternyata bela negara itu deket banget loh sama keseharian kita dan bukan hanya tanggung jawab polisi atau tentara aja. Masih banyak yang mikir soalnya bela negara itu tanggung jawab aparat gitu. Menurut kakak-kakak sebenarnya siapa nih yang wajib untuk bela negara? Mungkin Kak Suci dan Kak Tri? Oke, semua warga negara wajib. Bukan soal profesi, tapi soal sikap dan kepedulian kita. Buat setiap orang punya peran masing-masing, semua valid sih. Oke, tapi kalau aku pengen dengar versi profesinya gimana? Boleh Kak Suci? Kalau di dunia kesehatan, bela negara itu profesional, adil, dan tetap manusiawi. Masyarakat sehat sama dengan bangsa yang kuat. Di profesi saya yang berkecimpung di bidang teknologi misalnya, menjaga data dan sistem dari serangan cyber itu krusial. Kalau sistem aman, kepercayaan publik juga naik. Oke, fix ya Kaula Nusa, kalian udah dengar kalau bela negara itu nggak nunggu momen besar, jadi sangat melekat dan hadir di rutinitas kita sehari-hari. Mungkin kita mau masuk ke isu yang ringan dulu ya, dan dekat banget sama anak muda, contohnya media sosial, karena kita udah kedatangan Kak Izar di sini. Mungkin menurut Kak Izar gimana? Tantangan nasionalisme hari ini apa? Kalau menurut saya ada dua ya tantangan tentang nasionalisme. Yang pertama itu apatisme dan salah kaprah. Banyak yang menganggap nasionalisme itu udah kaku gitu, udah kuno. Padahal bisa banget dibikin santai dan relate
Berarti jadi masalahnya ini di cara penyampaian dong kalau gitu. Ya betul. Sebenarnya budaya lokal itu keren, tapi perlu dikemas sesuai zaman. Tepat, setuju sih aku. Kak Izar pernah nggak nih kena komentar negatif atau dinyinyirin di sosial media karena aku sering banget lihat kontennya itu melekat banget sama nasionalisme. Jadi di setiap videonya Kak Izar itu tagline-nya selalu cinta Indonesia, cinta tanah air gitu. Pernah nggak sih dinyinyirin sama netizen? Kalau komentar negatif pasti sering ya. Tapi kan di bela negara di medsos itu soal konsistensi, bukan debat. Konten positif yang kita upload sesering mungkin itu lama-lama bisa mengubah persepsi masyarakat ke depannya gitu. Oke, dan satu lagi nih Kak Izar, peran konten kreator untuk melawan hoax, karena hoax itu sangat-sangat in nih sekarang, gimana menurut Kak Izar? Kalau peran konten kreator dalam melawan hoax itu sebenarnya besar. Kalau menurut saya, ya minimal nggak nyebarin info yang belum jelas lah di media sosial dan fokus ke konten-konten yang bisa menyatukan bangsa dan negara begitu. Oke, setuju. Mungkin gini kita udah bahas isu yang ringan, media sosial, kita beralih ke yang agak berat nih, regulasi dan peraturan gitu. Ini kan ada Kak Intan. Kalau dari sisi kebijakan dan regulasi, aku pengen tahu kesiapsiagaan bela negara itu seperti apa Kak Intan? Kalau kesiapsiagaan berarti negara itu harus siap dengan aturan yang adil dan relevan. Terus bahkan sebelum krisisnya datang. Oke, jadi termasuk preventif berarti pencegahan ya. Penting banget berarti di era perubahan. Iya, benar Oke. banget. Ancaman sekarang tuh datang dari non-militer. Jadi regulasi itu harus adaptif. Oke, cocok banget. Kira-kira nih Kak Intan, pesan singkat buat generasi muda apa? Pahami hak dan kewajiban, taat hukum, dan tetap kritis dan peduli. Kritis ya Kaulanusa, jadi tolong itu digarisbawahi. Kritis itu bisa dua arah, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kita sebagai orang yang cinta bela negara harus ambil yang positif, oke? Dari obrolan hari ini kita belajar satu hal, bela negara itu bukan soal siapa yang sok keras ya, paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Indonesia itu tidak butuh warga yang sempurna, tapi warga yang sadar peran. Makasih nih buat semua narasumber keren kita hari ini. Aku juga mau makasih buat Kaulanusa yang sudah dengerin sampai akhir. Ingat, cinta Indonesia itu sikap dan bukan sekedar status. Sebelum kita close dulu ini podcast kita hari ini, aku mau ngajak narasumber kita untuk ikut berkampanye dengan tagline Kaulanusa. Udah pernah dengar? Belum ya? Belum. Oke, jadi di Kaulanusa ini segmennya ada Indonesia, kalau Indonesia bisa ngomong gitu. Nah, nanti kalau aku bilang, kalau Indonesia bisa ngomong, kalian jawab, bangga jadi Indonesia, siap bela Nusantara. Boleh? Boleh. Oke. Kaulanusa, kalau Indonesia bisa ngomong, Bangga jadi Indonesia, siap bela Nusantara. Saya Taya pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Merdeka. Oke.